Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kita jumpa lagi di Bos Podcast Bawaslu Ngobrol Santai. Nah, sore hari ini Bos Podcast kita hari ini sangat spesial karena teman ngobrol kita adalah Bapak Rahmat Bagja. Beliau ini adalah Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2022-2027. Halo, selamat sore Pak. Sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak kebetulan kan baru aja dilantik. Kita mengucapkan selamat dulu atas pelantikannya sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Semoga Bawaslu semakin baik dalam mengawal demokrasi. Gimana nih Pak dengan Kota Padang? Karena kalau nggak salah ini kunjungan pertama ya Pak setelah dilantik sebagai Ketua. Setelah dilantik menjadi anggota, kalau ketua kan dipilih, nah beda itu. Oh iya benar. Jadi pelantikan ketua nggak ada. Yang jelas kita bikin anggota 12 April 2022. Ini merupakan kunjungan pertama keluar daerah. Jadi kami merasa tersanjung nih Pak. Asal yang tersandung aja. Jangan. Oke. Nah, mengawali pembicaraan kita kali ini kan dari setiap kepemimpinan kan dia punya visi misi yang sendiri. Bapak juga pasti dengan pimpinan yang lain punya visi misi juga. Boleh nggak Pak kita tahu apa aja sih visi misi Bapak bersama pimpinan yang lain untuk Bawaslu 5 tahun ke depan? Saat ini lagi dirundingkan karena kan tiap orang punya visi misi pada saat fit and proper di DPR dan juga wawancara di pansel. Sekarang kita mix antara visi misinya saya, Pak Wadi, Pak Herwin, Pak Toto dan juga Bu Loli. Nah, bagaimana kemudian penekanan-tekanannya dan juga bagaimana perubahannya dari visi misi tahun 2017-2022 yang lalu dengan sekarang. Masalahnya satu, range strike kita masih range lama kan. Tapi walaupun demikian kita semua menghormati apa yang telah dibuat oleh 2017-2022 yang kemudian menjadikan lembaga Bawaslu sebagai lembaga pengawas terpercaya dan visi yang dicanangkan dalam 2017-2022 dan sampai dengan 2024 gitu. Oleh sebab itu sekarang kita lagi melakukan beberapa pertemuan dengan para anggota ini akan menjadi tenaga ahli dan kemudian akan terdeliver ini visi misi yang bersangkutan. Yang jelas kita semua punya pandangan yang sama tentang ke depan semua pengawas itu harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sama. Dan tidak ada lagi kemudian ada saya seperti divisi pendidikan dan pelatihan yang divisi, sehingga ke depan tidak ada lagi juga excuse untuk mengatakan bahwa saya bukan divisi A, bukan divisi B. Yang akan ditanya masyarakat bukan divisinya, yang ditanya masyarakat adalah Anda pengawas atau bukan. Kalau Anda pengawas maka Anda bisa menjawab pertanyaan A, B, C, D di luar dari divisi yang bersangkutan. Maka ini akan dilakukan oleh Bawaslu 2022-2027 yang akan datang. Dan ini akan dimulai pada tahun 2022 ini. Kita lagi mencoba membuat kurikulum secara bersama dengan para pimpinan dan juga kita mendapatkan juga masukan dari teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana apa sih yang harus diberikan kepada para komisioner ke depan dan juga pada para staf juga mendapat hal yang sama. Kalau sudah keuangan, jadi kalau tanya staf keuangan, tahu nggak visi misi Bawaslu? Nggak tahu kan? Bagaimana menerima perkara, bagaimana itu jadi persoalan di kita. Oleh sebab itu, hal-hal yang mendasar dan dasar seperti ini harus diberikan secara sama kepada teman-teman. Nah, kalau yang kemarin kan setelah konferensi pers sudah ada muncul kalau sekarang ada perubahan struktur nih Pak. Ada dari dulu misal divisinya penanganan pelanggaran, sekarang udah ada penanganan pelanggaran dan data informasi. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian struktur ini diubah? Pertama yang mendasarinya adalah prinsip kolektif kolegial. Kolektif kolegial ini harus tercermin dalam setiap pola hubungan di Bawaslu. Pada saat ini yang menjaga pola itu, saya bahkan mengatakan begini, prinsip kolektif kolegial. Itu pertama prinsip yang menjaga prinsip kolektif kolegial adalah ketua. Ketua sebagai pengatur prinsip kolektif kolegial, apakah berjalan atau tidak. Kemudian pintu terakhirnya adalah pleno. Nah inilah yang harus
dijaga. Oleh sebab itu kemudian jangan sampai ada persoalan diungkapkan di teman-teman pada saat pembahasan ketua menggunakan divisi atau tidak. Kalau begitu jangan sampai ketua itu tidak mengetahui semua hal. Oleh sebab itu ketua harus mengetahui semua hal sehingga yang bersangkutan tidak punya divisi. Dan juga jangan sampai ketua itu dimiliki hanya satu divisi. Sehingga kemudian hal itulah yang membuat ketua itu tidak mempunyai divisi. Tapi itulah untuk Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi yang 7 dan Bawaslu Kota yang 5 orang. Nanti yang 3 akan masih dalam divisi mana yang paling tepat untuk tempatnya ketua. Kemudian menghidupkan koordinator divisi dan wakil koordinator divisi. Ini kembali lagi ke prinsip kolektif kolegial. Prinsip kolektif kolegial tidak kemudian ada ego divisi. Saya divisi pelanggaran, yang lain nggak boleh ikut, nggak bisa. Ada wakordif yang menjaga. Kalau wakordif kurang berhasil, nanti akan ada ketuanya yang menjaga. Jika ketuanya tidak berhasil, maka akan pleno yang menjaga. Jadi semua kritik dari anggota akan jalan. Misalnya tidak divisi atau wakordif yang bersangkutan, itu akan laporin ketua. Ketuanya nggak beres. Karena saya nggak boleh tahu data A, data B, wah itu persoalan penting kan. Persoalan penting kita dahulukan seperti itu. Ada divisi yang kemudian enggak, datanya nggak boleh diakses oleh yang lain. Hal ini tidak boleh terjadi pada periode 2022 dan 2027 yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena beban itu kalau dapat masalah kan bukan hanya divisi yang bersangkutan, tapi lembaga, ketua dan anggota yang dapat masalah. Oleh sebab itu beban pun harus dibagi. Jadi dihidupkan kembali koordinator divisi dan wakil koordinator divisi untuk salah satunya menjaga prinsip kolektif kolegial. Kemudian kenapa korwil dan wakorwil dihidupkan kembali? Itu kan wakorwil mulai dihilangkan, sekarang dihidupkan kembali korwil dan wakorwil. Karena diharapkan dengan adanya itu saling check and balance satu sama lain. Ketua kenapa nggak dapat korwil? Nah, soal penting lagi. Jangan sampai juga ketua sebagai koordinator ini dianggap hak eksklusivitas provinsi tertentu. Oh, ini punya saya ketua. Jadi merasa sendiri. Nah, boleh kemana aja. Boleh kemana? Semuanya boleh kemana aja. Sampai fokus itu pada semua. Jadi agak repot juga sekarang jadi ketua karena semua beban ada di ketua. Salah satu beban akhirnya ada pada ketua. Oleh sebab itu ke depan baik divisi maupun koordinator wilayah, masalah wilayah, ketua tidak ada. Untuk apa? Untuk menjaga agar ketua ini dimiliki oleh semua divisi dan dimiliki oleh semua wilayah. Sehingga nanti ketua ini menjadi pusat pengaduan kalau ada masalah. Nah, inilah beban berat para ketua di depan. Jadi teman-teman harus hati-hati juga menjadi ketua, jangan kemudian tidak tahu resiko menjadi ketua. Nah, inilah yang harus kita lakukan ke depan. Dan ini akan berimplikasi nanti pada beberapa bagian divisi di provinsi. Oh iya, menyambung yang Bapak sampaikan juga nih Pak, kan di provinsi ada yang jumlah pimpinannya itu ada 5, ada yang 7 gitu kan. Kalau misalkan yang 7 ini posisinya seperti apa Pak? Atau kalaupun di kabupaten kota misalnya Sumatera Barat, itu kita kebanyakan pimpinannya ada 3 orang. Nah, ini nanti beban tugasnya akan itu kira-kira keseluruhannya kayak gini. Gambarannya tentu ketua itu akan paling sedikit mendapatkan divisi. Kalau di kabupaten kota berarti tetap Yang 3. punya divisi ya Pak? Yang 3. Tetap Yang 5 tidak punya divisi. Oh, yang 5 mengikuti Yang ini. dan Bawaslu. Iya, tapi pembagiannya belum. Karena kan akan ada perspektif berbeda, misalnya apakah hukum, divisi hukum bisa ditempatkan di kabupaten kota? Nanti jadi persoalan. Nah, oleh sebab itu divisi hukum ditempatkan di provinsi. Untuk apa? Untuk melakukan bantuan hukum dan lain-lain, dan juga sosialisasi kepada kabupaten kota. Kalau di divisi ada di kabupaten kota nanti ada persoalan. Nah, itu lagi dibahas juga. Apakah hukum tepat ditempatkan? Jika hukum tidak ada, maka satu orang ini akan akan mendapat divisi apa? Misalnya PP Damadatin, apakah cocok kemudian satu divisi di kabupaten kota? Ada 5. Nah, bisa jadi tidak. Jadi memang skemanya bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Itu juga kalau KRI PP dengan Datin belum tentu di provinsi atau kabupaten kota dia akan sama. Iya. Oleh sebab itu jangan juga kemudian, tapi misalnya yang divisi PS, penanganan pelanggaran itu masih ada satu pelajar. Kemudian juga
SDM satu jalur, organisasi satu jalur. Walaupun nanti komisionernya dipegang oleh 1-2 orang, jangan sampai kemudian ini pasukan saya dari awal sampai akhir, wah itu baik-baik itu. Jadi kemudian egonya muncul lagi. Nah itulah ego divisi ini yang kita mulai hancurkan kayak di periode kali ini. Untuk apa? Karena akan ditanya oleh pengawasnya, bukan divisinya. Ini nyambung ya Pak, yang tadi kita bicara juga kan akan ada peleburan, mungkin bisa jadi berubah atau bertambah berdasarkan kewenangan di beberapa divisi. Ini kan berkorelasi juga dengan sekretariatnya, dengan karakternya yang sekarang. Misalnya kalau di provinsi Pak, hukum Humas Datin kan satu divisi. Kalau dipecah mengikuti skema RI hari ini, artinya staf hukum akan pindah ke divisi hukum sengketa, Humas akan pindah ke pencegahan, Datin akan gabung ke PP. Gitu kan Pak. Nah, apakah nanti perubahan skema ini diikuti juga dengan perubahan regulasi terkait sekretariat penyidikan? Terus berkoordinasi dengan Mentak RD juga? Yang jelas yang akan berubah adalah Perbawaslu mengenai pola hubungan. Pola hubungan kita tentang pleno ya, itu akan kita ubah. Jadi pleno akan lebih utamakan. Salah satunya adalah prinsip kollegial, kemudian juga masalah kedudukan ketua dan juga masalah divisi itu di pola hubungan kan diaturnya. Nah dengan itu maka verifikasi pada SOTK Perbawaslu tentang struktur organisasi dan tata kelola. Dan di SOTK itu yang mengatur tentang secara general. Nah inilah yang kemudian kami sedang lakukan revisi. Kita berdoa dalam 1 bulan ini selesai, karena kan hanya internal saja, tidak usah hanya memberikan pemberitahuan kepada DPR dan melakukan konsultasi. Diharapkan ini selesai, jadi persoalan-persoalan ini baru bisa dilakukan. Nah sekarang teman-teman belum melakukan, jangan dulu dilakukan perubahan divisinya. Kenapa? Karena ini masih mengikuti Perbawaslu yang lama, Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 kan. Oleh sebab itu nanti Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 kita akan ubah. Kita akan lihat juga komposisinya masih belum tentu. Kenapa? Provinsi ini saya katakan karena belum, kita masih berdebat tentang itu, tentang posisi-posisi di provinsi dan di kabupaten kota. Yang jelas dengan adanya pelatihan yang sama, seharusnya staf juga bisa menempatkannya ketika di Humas, jadi bisa pindah ke pelanggaran, bisa juga pindah ke tempat yang lain. Sepanjang pelatihan sama. Ya. Pelatihan Humas, ya kadang-kadang memang ada keinginan ataupun passion ya untuk bidang tertentu, silahkan. Tapi tidak juga mengubah namanya. Rolling itu penting dalam staf. Jangan jadi staf itu kemudian 12 tahun ngurusin itu aja, kecuali memang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan lain-lain itu mungkin ada lah seperti itu. Tapi yang untuk fungsional itu bisa berubah, bisa dipindah. Ini yang kita harapkan akan berubah nanti ke depan. Berarti nanti kemungkinan untuk semua pelatihan bisa diberikan kepada semua staf. Semua staf dan siap-siap. Kemarin bintang berapa hari? Bintang Pak. Bintang pernah dapat bintang nggak? Selama di Bawaslu hukum kan baru nih Pak, di tahun ini belum ada bintang. Sebelumnya ada 3 kali soal legal opini, terus juga ada pernah PHP. Pemberi harapan palsu. Bukan dong Pak. Keterangan di MK. Ada Pak, jangan bilang harapan palsu di sini Pak. Terus juga legal drafter kok Pak. Berapa hari pelatihannya? Kalau beda-beda tuh Pak, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. 5 hari di mana? 5 hari tapi daring semua. Pelatihannya. Terus juga misalnya misal di beberapa divisi kan pelatihannya terpisah Pak. Sementara kadang ada karena keterbatasan staf juga, sementara kita harus ikut terlibat dalam divisi-divisi lain. Misalnya hukum juga harus bisa menerima laporan, karena bisa jadi akan terlibat dalam pelatihan laporan. Tapi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, semua pelatihan itu biasanya diberikan secara parsial, jadi masing-masing divisi. Di hotel kan, misalnya offline di hotel kan? Enggak, kalau yang 2020 nggak di hotel Pak. Sebelumnya pernah di hotel kan? Nah, saya sendiri belum pernah yang di hotel nih Pak, karena masih baru. Semoga nanti pelatihan-pelatihannya atau kegiatan-kegiatannya juga banyak mengundang stafnya. Ya, tidak di hotel nanti depan. Pusat pendidikan pelatihan kita akan fokus pada tempat pusat pendidikan pelatihan. Berapa lama Pak pelatihannya? Kalau di online 5 hari. Iya, di offline dulu 5 hari nanti. Tapi seru Pak kalau ketemu yang lain. Kita akan pertemukan dengan staf yang lain di seluruh Indonesia.
digabung lah. Biar teman-teman tahu juga yang Jawa Barat seperti apa, Jawa Tengah seperti apa, Kalimantan seperti apa, Papua seperti apa. Untuk apa? Untuk salah satu pelatihan itu kan untuk memix ya unsur kebinekaan itu. Jangan sampai nanti pelatihan Sumatera Barat, nanti bahasanya bahasa Minang terus untuk pelatihan kan, jadi masalah juga kan. Oleh sebab itu ke depan kita akan mix ini Sumatera Barat dengan mana. Jangan sampai dengan Sumatera Utara yang terdekat ya, misalnya dengan Jawa, karena kan beda nih tipikal dan perilakunya. Kami lagi mencoba kontak teman-teman di MK, MA, SPN Lido untuk pelatihan 5-7 hari ke depan. Teman-teman staf juga. Stafnya ikut kan Pak? Staf ikut. Stafnya akan pelatihan sendiri, tidak disatukan dengan komisioner, karena komisioner akan lebih ini lagi, akan lebih mendalam lagi. Jangan sampai pelatihan staf dan komisioner lebih mendalam pelatihan staf, jadi masalah juga nanti. Padahal diberi tanggung jawab besar untuk para komisioner. Jadi kemungkinan teman-teman staf akan mendapatkan misalnya yang tidak di komisioner itu misalnya mendapatkan pelatihan bagaimana menerima aduan, bagaimana jika chaotic di depan ketika menerima pengaduan. Itu harus ada treatmentnya. Kalau komisioner kan tidak, komisioner itu setelah dia kan bukan pintu terdepan kecuali panwasca. Ini agak beda dengan pelatihannya. Oleh sebab itu nanti dengan pelatihan staf yang sama dan komisioner yang sama, ya dengan 5-7 hari itu kita harapkan kemampuannya sama. Jika kemampuan tidak sama, kita akan tes juga, nanti ada post testnya, akan ada hair itu. Tapi cuman kemudian pengen SPPD terus di hair, hairnya online nanti ya. Dicoba hairnya online gitu ya. Nah ini mungkin juga jadi kendala terbesar juga untuk Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota, karena kan jumlah stafnya sangat terbatas. Misal di provinsi aja hukum kan cuma 3 orang, untuk di PP juga cuma 4 orang. Apalagi kabupaten kota satu divisi cuma 2 orang Pak. Jadi harusnya memang melibatkan semua staf yang ada di Bawaslu baik itu provinsi atau kabupaten. Nah kalau kita sudah selesai bicara sekretariat ini Pak, kan kita menunggu perubahan regulasi. Sekarang Bawaslu apa sih yang akan dilakukan atau persiapan khusus apa yang Bawaslu lakukan untuk menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2020? Pertama pasti perubahan struktur ya, untuk kemudian menunjang kinerja ke depan. Tadi perubahan Bawaslu, kalau hubungan Bawaslu SOPK dan juga Bawaslu yang lain. Misalnya Bawaslu mengenai staf pasti belum ada, staf pendukung di Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota. Karena teman-teman tidak pernah kemudian berpikir ini yang menurut saya agak repot ke depan. Jika teman-teman tidak pernah dipikirkan oleh Perbawaslunya, kan pemikiran pimpinan dari Perbawaslu. Kita sudah akan menyusun Perbawaslu TK dan staf pendukung di MK. Nanti staf pendukung di kabupaten kota dan provinsi seperti apa. Kenapa? Agar juga menjaga lalu lintas ya, lalu lintas penambahan staf atau juga pengurangan staf juga tidak terlalu bermasalah. Kemudian Perbawaslu mengenai pengawasan tahapan. Karena setelah PKP itu draft PKP tahapan selesai, maka mau tidak mau ada pengawasan tahapan. Bagaimana setelahnya? Kemudian setelah kita menyusun seleksi, pedoman seleksi dan kawan-kawan untuk 25 provinsi yang akan memasuki masa jabatan pada September 2022 yang akan datang. Kemudian setelah itu juga apalagi itu pelatihan, berarti penyusunan kurikulum. Pelatihan ini tidak boleh diberikan 2023 pertengahan ke atas. Sudah mulai masa, nah, kecuali kemudian refreshing. Nah, persoalannya kabupaten kota. Kalau kita pikirkan juga kabupaten kota itu mau dilantik 15 Agustus 2023 yang akan datang. Bagaimana treatmentnya? Ini yang belum di masih digodok ya. Kalau staf menurut saya nggak terlalu banyak perubahan. Tapi jika ada staf tambahan, maka mau tidak mau nanti di puskesmas ya, dilakukan pikirkan bagaimana penyamaan kemampuan yang bersangkutan dengan existing staff yang ada. Itu kan harus ada treatment tersendiri untuk itu. Ini menyambung juga dari apa yang Bapak sampaikan kan, sebentar lagi akan ada perubahan atau seleksi di Bawaslu provinsi, ada yang berakhir di bulan September, kemudian provinsi sendiri ada yang berakhir di bulan Juli 2023, disambung lagi perubahan atau pergantian pimpinan di Bawaslu kabupaten kota. Sementara kan
2023 itu sudah masuk tahapan. Ya mungkin kalau kita tarik kurang lebih sudah masuk tahapan krusial juga nih Pak di pemilu dan akan masuk ke tahapan pilkada. Sebenarnya apa nih strategi khusus yang akan kita siapkan atau akan Bawaslu siapkan untuk menjaga kualitas SDM-nya agar tetap bisa mengawal pemilu dan pemilihan? Diharapkan ke depan yang akan masuk dan lulus menjadi komisioner kabupaten kota adalah orang-orang yang pernah ikut serta dalam pemilihan. Ditamakan seharusnya ya teman-teman Bawaslu kota yang pernah mengalami pemilu 2019 dan 2020 pilkada 2020. Kalau yang nonton nih Pak, ini pasti senang kalau yang nonton adalah Bawaslu Kabupaten Kota Pak. Udah langsung favorit tangan dia pasti. Tapi kan nggak pas itu kan. Tapi belum pasti ya Pak. Nah, akan tapi juga harus ada juga yang bisa Panwascam yang mau naik. Nah, jadi tidak kemudian ada orang dari luar tidak pernah ikut pemilu, tidak pernah jadi pemantau, tidak pernah tiba-tiba jadi anggota Bawaslu. Nah, itu juga jadi persoalan. Jadi repot ke depan untuk pelatihan. Ini yang sekarang kami coba diskusikan dengan pimpinan yang lain. Kita ngobrol ke depan ini kalau kita buat treatment, tidak ada treatment buat teman-teman yang lama ataupun juga Panwascam yang sudah bekerja ya. Ini bentuk penghargaan itu buat Panwascam agar naik tingkat, naik kelas. Dan mungkin Bapak sampaikan apa sih harapannya untuk sahabat Bawaslu, mungkin nanti akan membantu proses pengawasan pemilu ataupun pemilihan, kemudian juga harapannya untuk jajaran Bawaslu sendiri. Harapannya adalah semua orang mengerti tugas dan fungsinya dalam melakukan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kemudian semua mengerti bahwa ini untuk lembaga, tidak ada untuk divisi, tidak ada lain, karena semua untuk lembaga. Yang kedua adalah harapannya ini adalah visi politik kolegial. Ketua dan anggota tidak ada lagi ego divisi, tidak ada lagi kemudian divisi saling menutupi data, dan bahkan itu ketua sampai staffnya udah pegang data udah nggak mau masih. Oleh sebab itu ke depan data-data mana saja yang bisa diakses semua, data mana saja yang harus melalui divisinya, koordinator divisinya, itu bisa dilakukan ke depan. Kemudian ketiga adalah bagaimana juga kita memandang pemilu ini adalah sebuah tugas yang sangat penting, sehingga saya tidak kemudian ketemu lagi ada orang saya masuk Bawaslu Kabupaten Kota itu tiba-tiba ada yang sudah pulang jam 9, jam 8 malam sudah pulang, tapi itu masanya masa tenang. Masa tenang itu masa tidak tenang bagi kita. Kan Bapak bilang jangan pulang sebelum jam 9 malam selama tahapan itu Pak. Untung ada masa tenang. Masa tenang, masa kampanye itu masa-masa penting untuk kita. Tidak ada orang melakukan masa kampanye, misalnya pelanggaran kampanye. Itu nunggu kita buka office hour. Oke, office hour, kan pengaduan online bisa 24 jam kan. Nggak mungkin juga ada hal-hal yang kemudian yang tidak kita dia bisa lapor datang ke kantor, bisa aja. Kemudian terjadi pada masa kampanye. Oleh sebab itu, dulu kan pernah ada pengatur tentang masa jaga kan, jaga kantor. Sekarang itu harus dihidupkan lagi. Kemudian jangan juga masa tenang jadi tenang, surat ini Pak saya alasan ini saya sakit, ingat loh, disumpah loh, sumpahnya jelas, mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Itu sumpah diucapkan semua komisioner. Dan saya minta juga dilakukan oleh para staf. Jangan para staf juga yang cuma nunggu gitu. Komisionernya pulang ke rumah masing-masing, stafnya nunggu kalau kata orang sudah ngejentru di kantor tanpa kemudian ada arahan dari para komisioner. Karena komisioner juga menyusun jadwal untuk stay di kantor. Kalau Mbak tanya yang paling sering nginep di kantor siapa? Pasti nyebut pasti para sekretari dan para amat. Kita termasuk yang paling sering nginep di kantor. Kenapa? Ada urusan-urusan yang belum selesai. Dan juga kalau pulang misalnya jam 1 malam merepotkan istri, lebih bisa pulang pagi daripada pulang malam jam 1 malam. Karena sudah pun nyampe rumah nanti paginya berangkat lagi kan, jam 10 sudah berangkat lagi 9.10. Jadi kita sudah tidak mengenal waktu office hour bahkan. Nah, teman-teman kan masih mengenal office hour. Oke lah, sebelum pada tahapan tertentu oke lah.
Tapi pada saat rekapitulasi, pada saat itu nggak bisa ya. Office hour itu sudah tidak berlaku lagi. Bahkan CSP kami itu punya moto. Apa itu maksudnya? Libur adalah kata kerja. Jadi Aduh, nggak tahu bilang ini motivasi apa ini tidak. Itu berat nih, Pak. ya, para CSP kan harus mengikuti komisionernya ya. Makanya mereka udah cek lagi Sabtu Minggu itu udah nggak, ya libur adalah kata kerja bagi mereka. Sama bagi kami juga demikian. Jadi gembira kalau saya Pak, pagi hari Minggu ini off, oke, ya kita pakai selancar pulang ke rumah masing-masing. Bahkan sampai driver pun agak pusing mengikuti pola kerja komisioner dengan RI. Nah inilah yang seharusnya ditiru teman-teman provinsi yang kota, tapi tidak juga karena dekat kan tidak ada masalah ya di provinsi. Dan jejak jaraknya pun nggak terlalu rentang kendalinya pun nggak terlalu jauh. Misalnya dari Bukit Tinggi tadi 2 jam bisa terpantau kan. Kalau saya nggak bisa, kalau misalnya harus ke Jogja, ya harus 3 harian, 2 harian muter Jogja. Kalau ke Banten jadi saya harus nginep cek itu lagi. Kenapa? Karena kalau Pandeglang itu bisa dicapai 4 jam perjalanan. Pulang lagi ya capek. Beda dengan Padang yang mungkin macetnya nggak keterlaluan, kami macetnya nggak keterlaluan. Nah itu makanya jam 6 pulang itu sama aja sama dengan pulang jam 8 dan jam 8 malam, jadi saya masih banyak stay di kantor jam 8 itu. Nah yang keempat adalah bagaimana kita para staf ini juga nyaman. Saya mengerti lah bagaimana keluhan para staf ya. Kalau nggak Iya, mengerti mengerti ya, mengerti lah. Bagaimana teman harus kemudian mendapatkan treatment khusus ya untuk dalam jadwal-jadwal tertentu, jadwal pada saat jaga di kantor dan lain. Saya selalu mengingatkan teman-teman, ingat staf, dia ada stay di kantor. Kalau stay di kantor, kebutuhannya apa? Minimal kopi, masa nggak ada kopi dan gula gitu kan? Tapi kalau gula pun dikasih gula inilah, gula merah supaya jangan terlalu nanti obesitas kayak saya kan. Nanti kena diabetes lagi kan. Nah, jadi dikasih hal-hal misalnya pendukung susu dan lain-lain penting ke depan. Sehingga kemudian mereka stay di kantor itu nggak nyaman. Karena kan lebih dari office hour dan jam kerja. Hal ini yang mengerti siapa orang yang pernah jadi staff. Orang yang pernah jadi staff mengerti bagaimana kebutuhan kita. Ngemil malam itu penting kan, nah itu yang bisa dilakukan ke depan. Terus yang kelima adalah ke depan diharapkan dengan kemampuan yang sama, dengan pelatihan yang sama, kita sama-sama saling mengkritisi satu sama lain jika ada permasalahan atau kekurangan dalam melakukan tugas dan fungsi. Kami harapkan Bawaslu ini jadi rumah kedua sebagai bukan hanya rumah pertama pasti rumah masing-masing kan, rumah kedua adalah kantor. Ketika kita sudah nyaman kerja di sini, maka insya Allah tidak ada masalah ke depan. Pasti ada friksi, pasti ada ketegangan gitu ya. Jadi saya yakin itu. Para staf saling ini ya itu hal yang wajar. Tapi kemudian dengan prinsip yang sama itu bisa dihindari hal-hal kemudian friksi membuat perpecahan antara komisioner dan para staf yang ada. Kalau pesan-pesannya untuk sahabat Bawaslu yang nonton podcast ini apa Pak? Jaga kebersamaan, jaga hati penting, tapi jaga kebersamaan sebagai pengawas atau penyuluh lagi, dan juga jaga pemilu, menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Karena memang tanggung jawab menjaga demokrasi itu sebenarnya tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Baik berada di dalam lembaga pengawas ataupun di luar, karena yang diawasi sesungguhnya adalah hak suaranya mereka sendiri ketika Tapi lebih harus lebih kuat di pengawas. Karena dia menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, itu ya sahabat Bawaslu. Jadi harapannya semoga kita semua bisa ikut berkontribusi dalam mengawasi proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Untuk jajaran Bawaslu sendiri, semoga kita semakin solid, tidak ada lagi ego sektoral, kemudian bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara bersama-sama. Oke gitu ya sahabat Bawaslu, senang sekali kita